Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pekerjaan struktur bawah permukaan tanah. Yang pertama, bangunan terdiri dari bangunan gedung atau building dan bangunan sivil yang termasuk jembatan, bendungan, dan lain-lain. Struktur bangunan terdiri atas, struktur bawah yang meliputi pondasi dan bukan pondasi. Pondasi. Pondasi adalah suatu konstruksi pada bagian dasar struktur bangunan, substruktur yang berfungsi meneruskan beban dari bagian atas struktur bangunan ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya tanpa mengakibatkan keruntuhan, geser tanah, dan penurunan tanah atau pondasi yang berlebihan. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat pondasi. Untuk memilih pondasi yang memadai, perlu memperhatikan apakah pondasi itu cocok untuk berbagai keadaan di lapangan serta dapat diselesaikan secara ekonomis sesuai jadwal kerja. Maka perlu pertimbangan A. Keadaan tanah pondasi. B. Batasan akibat konstruksi di atasnya. C. Batasan dari sekelilingnya. D. Waktu dan biaya pengerjaan. Klasifikasi pondasi. Yang pertama, pondasi dangkal dinamakan sebagai alas, telapak, telapak tersebar atau pondasi rakit. Kedalaman pada umumnya D per B kurang dari sama dengan 1 atau agak lebih. Yang kedua, pondasi dalam, yaitu tiang pancang, tembok atau tiang yang dibor atau kaisar yang dibor. Kedalaman pondasi D lebih dari atau sama dengan 4B sampai 5B. Macam-macam pondasi dangkal. Pondasi raf digunakan untuk menyebarkan beban struktur area yang luas. Biasanya jenis pondasi yang satu ini sering digunakan di area tanah yang memiliki tekstur yang lebih lunak atau longgar dengan kapasitas daya tahan yang rendah. Pondasi tapak digunakan untuk menggunakan titik individual. Biasanya pondasi seperti ini dibuat dalam bentuk lingkaran, persegi maupun persegi panjang. Selain itu, pondasi ini terdiri dari lapisan beton yang sama juga seragam. Yang ketiga, pondasi memanjang atau pondasi jalur. Digunakan untuk mendukung beban memanjang atau beban garis pada umumnya. Pondasi memanjang dibuat untuk dinding bangunan yang dibuat membentuk persegi, persegi panjang atau trapesium. Macam-macam pondasi dalam. Pondasi dinding diafragma atau pondasi piers. Pondasi untuk meneruskan beban struktural yang dibuat setelah menggunakan penggalian dalam. Setelah itu, struktur pondasi piers dipasangkan bersama ke dalam kegalian. Pondasi tiang pancang. Pondasi ini biasanya menggunakan beton sebagai bahan dasarnya. Beton tersebut kemudian ditancapkan langsung ke tanah menggunakan sebuah mesin yang disebut mesin pemancang. Yang ketiga, pondasi bore pile atau caissons. Pondasi caissons biasanya dibangun di dalam tanah, tepatnya di permukaan tanah, selain dengan kebutuhan dengan cara membuat sebuah lubang. Untuk membuat pondasi ini digunakan sistem pengukuran tanah dengan cara pengeboran. Jenis-jenis pondasi yang akan dipelajari. Yang pertama, pondasi setempat yang meliputi plat setempat dan umpak. Pondasi ini dilaksanakan untuk mendukung titik beban titik seperti kolom praktis, tiang kayu pada rumah sederhana atau pada titik kolom struktural. Contoh pondasi setempat. Yang pertama, pondasi umpak batu kali dilaksanakan untuk rumah sederhana. Yang kedua, pondasi umpak beton dilaksanakan untuk rumah sederhana, rumah kayu pada rumah tradisional, dan lain-lain. Yang ketiga, pondasi plat setempat. Jenis ini dapat juga dibuat dalam bentuk bertingkat atau haujet. Jika pondasi ini dibutuhkan untuk menyebarkan beban dari kolom berat, pondasi tapak di samping diterapkan dalam pondasi dangkal, dapat juga digunakan untuk pondasi dalam. Dapat dilaksanakan pada bangunan hingga 2 lantai, tentunya sesuai dengan perhitungan mekanika. Pondasi dalam yang meliputi bore pile dan tiang pancang. Pondasi bore pile adalah bentuk pondasi dalam yang dibangun di dalam permukaan tanah dengan kedalaman tertentu. Pondasi ditempatkan sampai ke kedalaman yang dibutuhkan dengan cara membuat lubang yang dibor dengan alat khusus. Setelah mencapai kedalaman yang diisyaratkan, kemudian dilakukan pemasangan casing atau backing yang dibuat dari plat besi. Kemudian dimasukkan rangka besi pondasi yang telah dirakit sebelumnya, lalu dilakukan pengecoran terhadap lubang yang sudah dibor tersebut. Pekerjaan pondasi ini tentunya dibantu dengan alat khusus untuk mengangkat casing dan rangka besi. Setelah dilakukan pengecoran, casing tersebut bisa dikeluarkan kembali. Yang kedua, penggunaan pondasi tiang pancang sebagai pondasi bangunan apabila tanah yang di bawahnya yang berada di bawah dasar bangunan mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan dan beban yang bekerja padanya, atau apabila tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah kedalaman lebih dari 8 meter. Ini adalah contoh gambar pondasi bore pile dan contoh gambar pondasi tiang pancang.
Pondasi memanjang atau stal. Pondasi stal dipergunakan di atas tanah kuat atau baik yang letaknya tidak dalam. Pada umumnya dari permukaan tanah sedalam 50 cm terdapat tanah yang disebut tahan humus. Di atas tanah semacam ini tidak dapat diletakkan pondasi karena ada kemungkinan pondasi akan turun akibat menjadi padatnya tanah humus yang diakibatkan muatan di atas tanah tersebut. Syarat pembuatan pondasi. Kedalaman pondasi yang pertama, kedalaman pondasi harus cukup sehingga dapat menghindari pergerakan tanah lateral yang di bawahnya. Yang kedua, kedalaman pondasi harus menghindari area perubahan volume musiman yang dapat dipicu oleh pembekuan, pencairan, ataupun pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, sistem pondasi harus aman dari penggulingan, rotasi, pergeseran tanah, dan sebagainya. Yang keempat, sistem pondasi ini harus terhindar dari korosi atau kerusakan lain yang timbul dari bahan berbahaya yang terkandung di dalam tanah. Yang kelima, mampu bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan geometri konstruksi sehingga tidak menjadi penyebab dinding atau struktur tanah rumah retak. Yang keenam, seluruh pekerjaan pondasi harus memenuhi syarat-syarat standar bagi perlindungan lingkungan. Yang ketujuh, dapat mentolerir pergerakan tanah keseluruhan serta pergerakan diferensial. Agar pondasi tidak amblas, harus daya desaknya kurang dari daya dukung tanah. Artinya daya desak yang dihasilkan dari tekanan pondasi harus lebih kecil dari daya dukung tanah yang ada. Ini adalah contoh gambar pondasi memanjang. Dan begini penerapannya. Ini adalah contoh gambar pondasi titik setempat. Yang pertama pondasi footplate. Dan yang kedua ini pondasi umpak. Ini contoh gambar pondasi dalam, pondasi borpel dan cara pembuatannya, serta pondasi tiang pancang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.